Kalau B2 juga dimasukkan ke kandang dia, mau jantan, mau betina nggak peduli, disosornya kan. Itu B2. Makanya memang dikatakan ulaika syarrul bariyah. Mereka itu sebut Yohanes 1 nomor 10. Kita nggak boleh mengucapkan salam. Ini ajaran apa, Pak? Coba, apakah pantas kami tolak? Betul nggak? Wajar kalau kami tolak karena tidak berkesesuaian. Ini bukan ajaran yang benar kalau menurut saya. Kalau seandainya Bapak memberikan Injil kepada saya, Bapak berusaha untuk menjadikan saya pengikut Kristus. Anda tanya saja, jangan premingan, tidak boleh. Bukan framing. Iya, sekarang Anda tanya yang mana? Saya tidak tanya Anda soal agama yang Anda diperbolehkan bunuh orang segala macam, tidak. Sekarang Anda tanya soal saya punya agama, silakan. Ya. Satu saja, jangan apakah lari ke sana menurut ke sini. Bapak ajaran Kristen itu sudah benar setelah kami menemukan data-data dalam Bible di mana kami harus membenci seluruh keluarga kami dari orang tua, istri, anak, saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak boleh memberikan salam kepada orang yang bukan seakidah, tidak seagama, tidak satu keyakinan, lalu membunuh juga. Ayatnya di mana itu? Tidak boleh salam kepada 2 Yohanes 1 nomor 10, Pak. Oke, kita baca. Ya. Sabar. Santai saja. Santai, Pak, ya. Iya. 2 Yohanes 1. berapa? 2 Yohanes 1 nomor 10 dan 11. Bang Erik, nanti jangan lupa tanyaan sama si ayah yang dia bilang, selain agama Islam harus dibunuh apa, dia harus tunjukin juga tuh ayatnya. Jangan asal komen dong. Iya. Baik, Bunda. Ya. 2 Yohanes 1 nomor 10 dan 11, Pak. Nah, kita kalau baca dia punya judulnya itu tetaplah di dalam ajaran Kristus, ya kan? Nah, ayat 7 di situ kan tetaplah di dalam ajaran Kristus. Iya, saya baca ya, dengar ya. Di dalam ayat 7 itu sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, ya kan? Ini tentang penyesat ini, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Waspadalah. Setelah itu ayat 8 kan waspadalah terhadap penyesat. Ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi ia melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu memiliki bapa maupun anak. Ayat 10 kan, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristus tadi itu, janganlah kamu menerima dia. Ya, jadi di sini konteksnya harus jelas. Jangan hanya sepotong-potong satu ayat. Ya udah. Si penyesat itu, penyesat yang tidak membawa ajaran Kristus. Ya, untuk apa kita mau terima orang itu? Namanya penyesat juga. Ya begini, Pak. Nah, menurut Anda, menurut Kristen, ya menurut Kristen Islam kan salah, Pak. Ya. Menurut Kristen Islam kan salah. Loh, jelas, Pak, karena tidak membawa ajaran Kristus. Jadi menurut Kristen Islam ini salah. Salahnya di mana? Cek. Pak, dari data tersebut menurut Kristen Islam ini salah, yang bersumber dari ajaran-ajaran si penyesat. Makanya dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 10 tadi, ya kan, apabila dia tidak seiman, tidak seakidah atau tidak sama dengan ajaran Kristus, maka jangan kau terima dia di dalam rumahmu, apalagi mengucapkan salam. Kan yang paling benar kan itu ajaran Kristus, Pak. Yang memeluk ajaran Kristus kan Kristen. Di luar daripada itu, di luar daripada itu kan sesat, Pak. Betul tidak? Ya kan, ajaran yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sesat menurut Kristen. Kami ini Islam yang tidak mengaku Yesus itu Juru Selamat dan Tuhan. Sekarang Anda bilang Isa Al-Masih. Al-Masih itu apa artinya? Jangan ke sana dulu, Pak. Kan Anda sudah mengaku dia kan Al-Masih. Jangan ke sana dulu. Ya kan begini, itu kan dari datanya jelas.
Kalau soal Kristen dengan Islam tidak ada masalah karena Anda kan sudah bilang Isa Al-Masih. Tapi kan kami Iya. tidak menuhankan Yesus, Pak. Loh, ini kan bukan berbicara masalah Tuhan. Tuhan itu kan Gimana seseorang ini? yang kita menganggap dia Lanjut, kita lanjut. dihormati. Bang Haya, kenapa saya bertanya seperti itu tadi? Anda kan menggembor-gemborkan bahwa ada perintah dari Yesus untuk menjadikan seluruh umat manusia ini menjadi muridnya. Jadi kutanya kau, syarat utamanya apa agar bisa menjadi pengikut Kristus itu? Kenapa saya langsung nyambung ke sana? Syaratnya kan Ternyata kita saya- mengikuti Kristus. Coba Anda baca itu Lukas 14:26. Coba. Itu syarat utama itu, nggak ada yang lain. Oke, kita buka. Kita akan jelaskan Lukas berapa. 14:26. Itu syarat utama, nggak ada yang lain, Bang. Ya, Lukas 14. Mana Lukas 14? Ayat 6 ya. 26. Oh, 26. Sabar ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ya, ini kan dia punya judul. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanan. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau Jangan dipelesetkan, Bang. Jangan dipelesetkan lah. ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi ini artinya kalau kita mau mengikut Yesus itu bukan hal yang biasa-biasa, memang harus berat itu. Kita harus memikul salib. Artinya Abang kita Haya, Anda harus pelesetkan tadi di sana, Bang. Abang pelesetkan, Abang tidak baca dan ia tidak membenci bapak ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya lagi atau saudara perempuan bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Coba. Ini ayat bagaimana, Bang? 27. Baca lagi ayat 27. Coba 27 lagi. Barang siapa Ya baca. Iya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya kita mengikut Yesus bukan harus kita pikul salib di jalan-jalan begitu, bukan. Artinya begini, kalau kita mau tahu bahasa idiomnya ke dalam, kita mengikut Yesus itu bukan hal gampangan tidak. Kita harus memikul, artinya pikul dari Bang Ya. ucapan, dari apa? Bang ya, Cercaan, Bang dari hinaan orang tua, dari hinaan segala penjuru macam begitu. Artinya kalau kita sudah murtad atau kita sudah mualaf, pasti kan ada tekanan dari keluarga, pasti. Tetapi kalau kita mengikut Yesus, kita harus pikul itu maksudnya itu. Oke, Bang. Jadi kita Kalau harus Bang, saya tanggapi bisa. Bang Haya, Bang ya. Kalau soal saya salibnya jelaskan itu, biar ya. Anda jangan ulang-ulang Bang. terus. Saya jelaskan kasih Tunggu, habis dulu. Tunggu Bang, yang jadi poinnya di sini, kenapa kita disuruh untuk membenci kedua orang kita, saudara-saudara kita? Ini macam mana ini? Iya, saya boleh jelaskan kan? Kita jelaskan Bang, kenapa malah Yesus mengatakan bencilah kedua orang tuamu, bapakmu, mamamu, saudara perempuanmu. Kalau mengenai salib itu oke lah, nggak mungkin lah kalian mau pegang pikul-pikul salib tiap 3 kali sehari kan. Tapi kenapa ada di sana memerintahkan agar membenci kedua orang tua gitu loh? Ya, jadi Anda harus baca itu konteksnya, ini sudah jelas, tidak perlu Anda permasalahkan. Jadi kita harus memikul salib kalau kita mengikut Yesus, bukan hal gampangan. Makanya saya sudah cerita tadi, kita mengikut Yesus itu berat sekali. Kita harus menanggung segala cercaan, segala
Pokoknya kan dari Jangan keluarga kesana, kita, Bang. misalnya Fokus ke orang saja. tua. Coba Anda diam Orang dulu, Pak. tuamu. Saya mau jelaskan. Kenapa salibnya engkau bahas? Kenapa Coba salibnya diam malah dulu lah. dibahas? Mas Bayu, Anda harus menghargailah, kita lagi bicara. Ini kita mengikut Yesus, ini kan kita harus memikul salib. Artinya dari keluarga, misalnya saya masuk ke Islam. Saya masuk Islam pasti dari keluarga saya Kristen pasti membenci saya. Makanya kita harus melebihi karena saya harus ikut Muhammad atau ikut si siapa itu. Bang Ya, Aya. seperti itu ya. Bang Aya. Jadi kita Jadi tidak, pertanyaannya, saya rasa ini tidak terlalu susah sekali bahas ini. Coba Ini tanya Kamu dia. yang bikin ribet. Bukan ribet. Izin Kita Bang bukan Ferry, harus izin. membenci. Bang Aya, Artinya kita harus kasih tahu. melebihi. Tunggu. Bang Ayah, kasih kau perbedaannya. Saya ini seorang mualaf. Saya tidak pernah menemukan di ajaran Islam itu untuk menyuruh membenci orang tua. Aku nggak ada loh. Kalau ada pernah saya dengarkan itu, saya nggak mungkin mau menerima agama ini. Tetapi misalkan nih, ada orang dari agama lain mau masuk agama Kristen, haruskah dia masuk ke dalam Kristen membenci kedua orang tuanya? Itu loh poinnya, Bang. Karena di sana tertulis syarat utamanya itu loh, harus membenci kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Ya, sekarang Anda kan bilang tadi saya mualaf. Sekarang saat Anda mualaf dari keluarga, bagaimana tanggapan Iya, mereka? Bang Apakah Aya, mereka itu setuju? kan Bang Aya Mereka dengerin. setuju atau mereka ada kerebutan sedikit? Nastar kemarin dengerin dulu. Makanya itu kan kita yang dibenci sama keluarga, bukan kita yang membenci. Lu pahami dulu. Nah, tetapi dalam konteks ini, kenapa kok kita diajarkan agar kitanya tuh membenci gitu loh? Bukan masalah salib, lo terserah lo mau mikul salib kayak mikul domba tuh terserah lo. Saya kan tanya ini Mas Bayu ini, dia kan bilang saya mualaf. Iya kan gue juga mualaf, makanya gue bantu jawab. Iya, pada saat mualaf, apakah Bang Ferry respon juga dari mualaf. keluarga? Tetangga saya Respon juga dari malah keluarga pada itu seperti apa? Iya itu kan respon dari keluarga, kita yang dibenci keluarga. Tetapi dalam konteks itu ini, makanya kita harus melebihi itu. ya lu dengerin Kebencian itu dulu. kita harus melebihi, artinya kecintaan kita terhadap seseorang yang kita tuankan dia, itu kita harus melebihi dari segala-galanya. Itu maksudnya. Iya lu dengerin. Parah nih. Cuma Anda tidak memahami masalahnya. Anda kan sudah mualaf mau ikut Muhammad, ya Bukannya sampai nggak mati memahami, pun kita otak harus lu ada ikut koslet. Tuhan Muhammad itu. Pak Haya, perintah untuk membenci itu yang dipermasalahkan. Perintah kita ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita diperintahkan oleh Kristus untuk membenci keluarga kita. Itu masalahnya. Bukan keluarga kita yang membenci kita. Kita diperintahkan untuk membenci keluarga-keluarga kita. Itu loh Pak. Lanjut. Ini ada perintah kebencian ya Bang ya. Jadi bukan ajaran kasih ya Bang ya. Saya baru dengar ya Bang. Anda harus baca ayat 27-nya di situ. Ngeri ya Jelas ajarannya sekali. ini. Kita harus memikul semua beban dari kebencian dari keluarga, ya kan? Pasti orang tua kita, mama, bapak, pasti mereka akan membenci. Emang harus Tetapi longor, kita kok harus jadi emang harus melebihi dari longor. kebencian itu. Aduh, Maksudnya kita harus dibicarain melebihi apa dari jawab kebencian apa? itu untuk mengikuti Kristus. Seperti itu. Tadi Anda udah sepakat. dibenci Udah dari Bang Bayu, keluarga. udah iya katanya menurut beliau memang harus membenci Ya. kalau menjadi pengikut Yesus benci gitu. dulu. Wah. Iya itu jadi itu kalau nggak usah dibantah lah. Kalau Mas Bayu mau ikut Muhammad, Tuan Muhammad, Anda bisa ikut Tuan Muhammad itu. Anda harus melebihi semua kebencian dari keluarga. Itu maksudnya. Tapi Jadi, tapi saya gini loh Bang, saya nggak pernah disuruh untuk membenci orang tuaku, justru saya malah disuruh sebaliknya harus Iya, lebih tetapi memuliakan hormat. orang tua Anda saya, harus gitu kan loh. mencintai Muhammad lebih dari keluarga. Itu kan perintah. Iya, tapi tidak pernah disuruh untuk membenci orang tua gitu loh. Malah harus disuruh. bukan Saya itu membenci disuruh. karena Anda kan Macam mana kau memang harus terlalu longor, memang mau mengikuti jadi hotel. Tuan Muhammad. Udahlah. Anda kan bisa Lanjut, Bang sampai Bar. mati pun Anda bisa mengikuti. Iya oke. Jadi ya udah Bang Hayas. Jadi udah sepakat kalau di Islam itu ya kalau seumpamanya ada yang mualaf, pasti ustadz atau ulama mengatakan kamu mualaf, tapi kamu harus cinta tetap kepada orang tua, tidak boleh membantah kecuali ke dalam kesyirikan.
Dia harus cinta, hormat dan patuh, malah harus merubah perilaku kita yang dulu melawan kepada orang tua atau perkataan yang kurang baik, malah harus dirubah, harus lebih hormat kepada orang tua. Ini ajaran ya. Tapi di dalam Kristen yang Anda sudah aminkan tadi, kalau dia harus mengikut Yesus, harus membenci keluarga, kan begitu. Nah, itu masalahnya perbedaannya kita gitu loh. Nah, boleh kita lanjut ya. Izin guru saya. Boleh dong. Masa nggak boleh. Jadi gitu Bang Hayas. Kenapa dia tenggelam, Host, tenggelam dia, host. Dia mau benci maknya dulu tuh. Anjir. Begini saudara, nanti kalau Anda mau paham, silakan buka di Bible interlinear. Benci itu apa? Arti bahasa dasarnya itu, bahasa Yunaninya itu apa? Coba Anda lihat. Oke, sudah jelas paham kok. Benci itu adalah tidak senang sama orang lain. Saya mau tanya gini, Bang. Kan terjemahan. Benci itu kan terjemahan. Coba kita lihat kaidah bahasa yang aslinya, coba. Ya sudah di close Bang, yang teman-teman di bawah. Nih Bang, saya mau tanya gini, Bang. Kan di teman Kristen selalu mengatakan ada Yesus ini 100% ilahi, 100% kemanusiaan ya, seperti itu ya. Ya Bang ya, pasti itu sepakat, orang Kristen selalu mengatakan begitu. Dasarnya apa Bang? Iman Anda ini kan dasarnya adalah kitab suci gitu kan. Saya tidak masuk dalam iman ya. Kita masuk ke dalam dasar iman. Dasar iman adalah kitab suci. Di mana di Bible Anda mengatakan bahwa Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi? Silakan Bang. Ya itu kan sudah jelaskan ya. Banyak. Satu aja Bang, santai aja Bang. Nggak usah panik kalau nggak tahu, nanti saya bantu Bang. Nggak apa-apa Bang. Maksudnya tulisan seperti bagaimana? 100% begitu ya tidak ada. Oke, tidak ada, memang tidak ada Bang ya. Jadi tapi dasarnya apa gitu, minimal ada dasarnya. Oh ini maksudnya gitu loh. Silakan Bang. Minimal cocok logi lah gitu. Yohanes pasal 1. Firman itu bersama dengan Allah. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman yang tadi itu 100% dia bersama dengan Allah. Tetapi dia sudah menjadi manusia. Firman itu artinya 100% manusia juga. Jadi bukan setengah-setengah. Dari kalau kita melihat kitab suci, itu Yohanes pasal 1 itu sudah jelas sekali, 1 sampai 18 itu. Oke, jadi menggunakan Yohanes 1 ayat 1 gitu ya. Di sana bukan Yesus sebenarnya. Sampai 18. Oke, di sana kan sebenarnya ada firman itu adalah Allah itu sendiri, dan firman itu adalah ucapan Allah itu terus menjadi manusia, menjadi daging. Daging ini ditafsirkan jadi, sabar dulu Bang. Daging ini ditafsirkan jadi manusia, ditafsirkan lagi menjadi Yesus, kan begitu Bang ya? It's okay, nggak masalah. Nah, itu adalah keilahiannya bahwa Yesus ini dari firman Allah, kan begitu. Itu keilahiannya Bang ya. Sama halnya kalau di Matius 1 dapat, sabar dulu Bang. Sama halnya dengan di Matius 1 nomor 18 bahwa Yesus ini dilahirkan dari Roh Kudus, kan begitu Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, oke, keilahiannya. Yang saya tanyakan kemanusiaannya. Manusia nih Bang. Iya. Silakan Bang. Tadi kan sudah jelas. Yohanes pasal 1 di situ dia kan logos, logika. Tadinya kan pikiran itu bersama dengan Allah di dalam. Ya sudah itu Bang. Selesai itu. Sekarang sudah keluar ayat 14 Yohanes pasal 1 ayat 14, telah menjadi manusia. Artinya dia sudah mengambil kodrat sebagai manusia. Dan dia di antara. Itu yang disebut dengan Immanuel. Allah beserta dengan manusia. Ya, itu kan sudah saya jelas. Kalimat Immanuel itu bukan kok lari ke Immanuel, Bang. Ini manusia, Bang. Jangan ke Immanuel, Bang. Ini bercerita bahwa Yesus secara keilahian itu dari firman yang menjadi manusia, kan begitu. Itu secara keilahiannya, karena dia dari firman, kan saya tidak bantah. Saya mau tahu dasarnya apa. Ini 100% manusia. Ini 100% nih, tidak ada keilahiannya. Tanpa keilahiannya. Dia 100% dia bilang manusia. Oke, silahkan dasarnya apa, Bang? Dasarnya kan Immanuel. Astagfirullah. Itu kan keilahiannya, Bang. Oke, gini Bang, kalau gitu saya ajari sedikit supaya tidak tantrum ya. Sekarang Anda tahu arti Immanuel, tahu?
Tuhan memberkati, sudah seperti itulah. Oh, bukan Tuhan memberkati. Oke, kita lanjut. Immanuel, coba Anda biar paham. Oke. Itu secara keilahian, Bang. Kita lanjut, Bang, ya. Kalau ada teman-teman muslim, teman muslim ini pinter-pinter loh, Bang. Cerdas-cerdas. Di mana dikatakan Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Nah, teman Kristen ini kan pelangak-pelongok seperti tadi, nggak jelas. Keilahiannya disampaikan, tapi ketika ditanya tentang kemanusiaannya macet. Nah kan, makanya saya mau ajari, Bang. Kalau ada teman uclim seperti itu, saya ajari, Bang. Ini, Bang, ayatnya, Bang. Coba sebentar ya, host. Supaya uclim ini jangan nanya-nanya terus. Kan begitu, Bang. Nah, ya, saya pakai. baca itu Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, ini jangan loncat-loncat. Coba. Di sini, Bang. Di sini kalau ditanya, ini yang bagus nih, Bang. Bukan pakai Yohanes 1, Bang. Di sini, Matius 1 nomor 18. Jelas loh di sini. Matius 1 nomor 18, kelahiran Yesus. Yesus nih. Kalau Matius 1 itu tidak ada bicara Yesus di sana, firman dan Allah. Di sini bicara ada Yesus nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah memang dari Roh Kudus karena tidak ada hubungan biologis. Nah, ini dari Roh Kudusnya, Bang. Karena dia waktu itu tunangan. Tunangan itu artinya di sini belum nikah, masih bertunangan. Berarti belum ada sperma di sana. Berarti memang secara biologis itu tidak ada. Saya setelah jadi manusia. Sabar dulu, Bang. Ini secara sebelum jadi manusia masih keilahian tadi. Oke, di sini bahwa Yesus ini dari Roh Kudus, sepakat, Bang, ya keilahiannya. Konteksnya salah. Loh, ini Yesus dilahirkan dari mana? Dari Roh Kudus atau bukan? Itu prosesnya. Iya, prosesnya. Jadi, Yesus. Keilahiannya itu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 18 itu keilahian. Itu tidak bicara Yesus, Bang. Di sini bicara Yesus. Ya, Oke. Karena belum jadi manusia. Nah, itu belum berarti. Masih logos. Berarti bukan Yesus. Nah, bukan. Di sini Anda ya bukan setelah proses jadi manusia. Oke, Bang. Bang, oke, kita lanjut, Bang, ya. Jadi di sini Matius 1 ayat 18 berbicara tentang Yesus. Itu proses jadi manusia yang Anda bahas itu jadi manusia, bukan Tuhan, tidak ada hubungan. Sumbernya, Bang, sumbernya yang kita bicara dari di sini. Sumbernya Logos, Yohanes pasal 1. Dari Roh Kudus, ini dari Itu dari Roh. Kok dirubah-rubah sih? Proses manusianya itu. Dari Roh Kudus kok jadi rubah jadi Logos? Apa nyotennya? Roh Kudus itu proses mau jadi manusia itu. Iya, sumbernya dari Roh Kudus, betul? Itu jadi prosesnya. Iya. Dibilang iya, diulang lagi. Iya, natur manusianya itu yang. Oke, jadi Yesus ini dari Roh Kudus, dari Bapa, kan begitu. Nah, itulah keilahian Yesus, ini prosesnya seperti itu. Kan ini proses kelahiran. Keilahian salah. Sabar dulu. Proses kemanusiaannya itu. Ini kan belum jadi manusia. Ini kan belum jadi manusia kan, awalnya tuh dari ini kan. Makanya jangan nyerocos, dengar dulu. Di sini tuh kata-kata dari. Sumbernya yang saya bicara sumbernya. Bukan sumber, proses. Ini dari, ini apa, dari mana? Dari ini artinya apa? Bentuknya manusia. Nah, ini kan botol oten nih. Ditulis dari, dirubah jadi proses. Di sini ditulis dari, ya, dari Roh Kudus. Nah, ini berarti Yesus ini ya, secara proses dari Roh Kudus menjadi manusia. Ditulis dari kok udah ditulis proses. Oh, tadi ditulis dari keganti proses. Apa coba? Ya, sekarang kan Anda kan dari. Kemudian sabar dulu, Bang. Perempuan. Oke, sabar dulu, Bang. Sabar. Ini bicara Yesus Kristus loh, Bang. Jangan lari ke perempuan lagi. Yesus ini perempuan kah? Ini bicara Yesus Kristus. Jangan dirubah-rubah. Ini bicara Yesus yang ibunya mengandung dari Roh Kudus. Ini secara keilahian. Proses kemanusiaan, bukan keilahian itu. Proses kemanusiaan. Sabar dulu, Bang. Ini belum jadi manusia. Ya, oke. Itu sudah proses. Kemudian itu lagi mau jadi manusia. Ya belum, berarti kamu bilang proses, berarti belum. Aneh. Dari itu tadi kan dikandung. Sekarang Anda dikandung dari mana? Oh, dari suami ini. Oke, sudah juga, jangan ngelantur. Oke, kita lanjut ya. Ini dari Roh Kudus. Yesus ini dari Kudus. Kira-kira Yesus dari secara kemanusiaan. Ini kan secara keilahian ini. Dari sumbernya dari ilahi. Sabar dulu, nanti Anda belum paham. Nah, kita bicara kemanusiaan.
Kemanusiaan ini ada di Matius 19. Jadi Yesus ini selain dari Roh Kudus, di sana ada sperma juga, Bang. Ini jangan dibantah. Kalau manusia, berbicara manusia, Yesus ini 100% manusia. Berarti Yesus ini ada prosesnya dari sperma. Makanya di sini manusianya itu yang Anda bahas tadi, Matius pasal 1 di atas itu. iya, sabar dulu, makanya Anda belum paham. Di sini Matius 18 berbicara sumbernya dari Roh Kudus. Nah, 19 peristiwa ini manusianya dari sperma. Makanya Yesus ini 100%. Ya, mana spernya mana tulis. Nah, bagus. Itulah makanya. Jangan dipotong. Oke, bagus. Pertanyaan bagus ya, teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman Muslim nih suka nanya nih munculkan ya, data ini. Jangan premin langsung ayat 19 mana. Oke, Matius 19 ini kemanusiaan Yesus nih. Karena Yusuf, lihat ya, sabar ya. Karena Yusuf suaminya, lihat. Dengarlah, di firman Tuhan dibacakan, Tuhan marah lu. Karena Yusuf suaminya, lihat. Suaminya, dia bilang, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Nah, ada suami, ada istri. Nah, makanya di sini ada rencana menceraikannya. Tentunya ada suami istri, pasti ada proses penceraian, ada proses perkawinan, itu pastilah ya. Tapi kita berbicara suami istri. Nah, kalau suami istri selama 9 bulan, apakah ya Yusuf ini suaminya Yusuf ini hanya pegang-pegang aja? Ya enggak lah. Ya, sekarang baca ayat 20. Oke, sabar dulu. Iya, sabar, Bang. Ayat 20, ayat. Oke, saya tahu, saya sampai 24 saya tahu. Nah, di sini kita harus jujur dulu. Yusuf ini adalah praktisi Yahudi. Dia paham hukum-hukum Yahudi. Bunda Maria juga demikian. Jadi kalau di ayat berikut mereka tidak melakukan hubungan, itu tidak benar. Ini sedang menghujat bahwa Yusuf sedang membangkang kepada hukum Taurat. Pada dalam hukum Taurat diperintahkan kita ini beranak cucu banyak, artinya melalui proses perkawinan. Nah, di sini berbicara suami istri, ada proses perkawinan dong, melakukan sesuatu kan, walaupun tidak diceritakan karena ini rahasia dapur lah ya, masa diceritakan ya. Nah, suami istri ini melakukan, karena kalau tidak melakukan, Yusuf ini terkena apa di sini? Kejadian 128, beranak cuculah dan bertambah banyak, tentunya dengan proses perkawinan. Ya, kemudian di si ayat lain dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Kejadian 9 ayat 7. Ya, sekarang baca ayat 20 tadi, 20. Sabar dulu, Bang. Nah, kalau tadi di ayat berikutnya Yusuf dan Bunda Maria tidak melakukan selama ini tidak melakukan, berarti Yusuf ini dengan Bunda Maria atau ibunya Yesus ini adalah ibu yang terkutuk. Karena dia berkawin tapi sabar dulu. Kalau Yusuf dengan Bunda Maria tidak melakukan hubungan suami istri, berarti ibunya Yesus ini adalah manusia terkutuk. Karena apa? Dia tidak melakukan hukum Taurat. Karena apa? Di sini di Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Iya, baca ayat 20 tadi orang tua. Oke, sabar dulu, Bang. Jadi begitu ya. Jadi kalau suami istri tadi dikatakan suami istri melakukan sesuatu lah tentunya, apalagi ada perintah beranak cucu banyak. Nah, di ayat berikutnya dibuatlah cerita bahwa Yusuf dengan Bunda Maria ini tidak melakukan hubungan. Nah, hubungan biologis. Cerita ini ternyata tidak benar karena dibantah di sini. Karena itu cerita karena kalau Yusuf tidak melakukan hubungan, sabar dulu. Sekali orang tua ini. Kalau Yusuf tidak melakukan hubungan biologis, berarti Anda sedang menghujat Yusuf dengan ibunya Yesus ini, Bunda Maria, ada melanggar terkutuk karena tidak melakukan hukum Taurat. Nah, di mana dikatakan bahwa ada sperma Yusuf? Ini dibenarkan oleh Roma. Paulus yang mengatakan loh ini. Di Roma 1 ayat 3 bahwa Yesus ini ada sperma Yusuf. Nih, saya baca ya. Ini Islam tidak boleh menafsir ya. Roma 1 ayat 3. Nih, makanya saya bantu Anda kalau Muslim menanyakan mana 100% manusia, 100% ilahi. Baca ayat 20 dulu tadi. Aduh. Sabar dulu nih, Anda kan tanya sperma. Anda loncat-loncat sih. Di Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging. Nah, yang kita bicara daging ini.
Saya berbicara tentang dagingnya. Makanya Paulus menjelaskan tentang anaknya yang menurut daging diperanakan. Lihat, diperanakan dari keturunan Daud. Nah, maksudnya keturunan Daud sabar dulu. Ini kita bicara dulu sperma 100%, jangan dulu. Ini sabar. Nah, apa itu keturunan? Ternyata teman-teman, kita tidak boleh menafsir Islam ya. Keturunan kalau kita di Roma 1 ayat 3 nih, keturunan Daud. Nah, kalau kita klik di sini, keturunan akan muncul apa? Bahwa Yesus ini punya sperma Yusuf. Karena di Matius 1 nomor 16, Yakobus mengeperanakan Yusuf, suami Bunda Maria, suami Maria yang melahirkan Yesus. Kan begitu. Nah, di sini keturunan Daud maksudnya apa? Keturunan. Nah, kalau kita klik di sini apa nih? Sperma. Sperma. Jadi tidak boleh dibantah. Kembali baca ayat 20 dulu. Jadi teman-teman, ini sebelum ke lain, jadi poinnya di sini kita konklusi aja bahwa di sini 100% ilahi ini karena dia memang dia mengandung dari Roh Kudus. Tidak ada spermanya. Nah, ini ilahinya. Ah, ketika dikatakan 100% manusia, larinya ke sini. Berurutan loh ini 18 19. Nah, ternyata Ya, Bunda Maria ini 20. punya suami dari Yusuf. Nah, sperma Yusuf bercampur dengan di sperma Roh Kudus. Ya, makanya orang tua. Baca jadi kalau ada di ayat berikutnya di ayat 20 dikatakan Yusuf tidak menggauli Bunda Maria, tidak benar. Ini sedang menghujat itu ayat tidak itu. Benarnya itu Anda yang tidak benar. Karena sedang menghujat. Benar. Karena sedang menghujat ya Bunda Maria tertutup karena tidak berjalannya. Demikian ya teman-teman, lanjut. Ya. Jadi 100% manusia ini ada sperma Yusuf dan Roh Kudus. Silahkan, terima kasih. Luar biasa kan? Gampang kok. Luar biasa di luar tuh. Lanjut yang lain, host. Iya, mau Unang, Muslim apa Kristen mau Unang? Tunggu, nanya yang tadi lanjutan. Jadi gimana ayah Yesus mengenal Kristen nggak? Bunda Mila. Ya. Saya yang paling santai loh, nggak Yesus itu paling kenal. Baik-baik. Paling kenal. Tahu lo ke laut aja, ke God aja. Gimana? Paling kenal. Ya, jangan cuma ngomong. Saya juga bisa ngomong. Oh, si Yaya tuh paling kenal sama saya. Tiap hari di komal saya gitu, bisa aja. Buktiin lah. Iya. Yang benar ngomong. Maksudnya Pak Nugroho itu udah bagian daripada teman-teman Islam itu udah, karena dia sopan, dia jujur, dia mau belajar, itu yang penting. Jadi keimanan segala macam tanggalin dulu di rumah, masuk ke ruangan, buka komal. Nah, open your mind, itu baru bisa pintar. Kalau enggak percuma, buang-buang pulsa. Ayo jawab ya. Pertanyaan. Kalau gini Bunda, kalau ini kita tanya nih di dalam gereja atau dalam beberapa pendeta, tujuan pernikahan ini apa? Tadi kan Yusuf suami istri kan, tujuan pernikahan dalam Bible. Di sini dalam pernikahan suami istri dia bilang dalam Bible ini ya. Dikatakan dalam upacara pernikahan Allah berfirman mereka menjadi satu, menjadi daging. Nah, tujuannya dalam pernikahan ini apa? Suami istri ini apa yang harus dilakukan? Di sini saling mengenal dan saling menyatu, bekerja sama, mengusahakan memelihara taman sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dia bilang membagi seksualitas. Ini menurut Bible ya. Bunda, saya jawab Pak Bunda. Jadi kita tidak boleh penafsir, kita sebenarnya paham, tapi kan ini kadang-kadang mereka berbeda penafsiran di Kristen dengan di secara umum. Tetapi di sini dalam suami istri konteksnya apa di sini? Membagi seksualitas dengan pasangannya. Orang tua ya. Saya mau jawab Bunda. Oke. Jadi ini skip aja, silakan Bunda, dilanjut Bunda. Ya teman-teman yang di bawah tolong di follow di tap layar supaya kuat ya. Ini sudah sampai di luar negeri, ini sampai di Vatikan, ini live-nya mancanegara gitu ya. Silakan. Lanjut teman-teman, saya masih di helikopter ini. Lanjut. Dengar nggak suaranya?
Dengar. Tempatnya Bang Handi ada helipad. Bener Bang. Bener, aku pernah naik helikopter dari Dili sampai Surabaya. Bener, ini kayak helikopter ini. Jemput saya ya, jemput saya di Cengkareng ya. Jemput Luar ya. biasa. Gedabrus kalau aja tanggung-tanggung lah. Bener itu. Lanjut, Bunda. Ayo lanjut jawab dulu dong. Ayo katanya mau jawab. Nanti kalau nggak cocok ya udah berarti ditunggah lagi kapan. Ayo. Ada di kitab Yohanes Ibu, Bunda. Coba baca. Saya di jalan ini. Ya. Di Yohanes pasal 10. Nanti saya buka juga terjeda ini. Ya buka nanti Ferry bantuin Fer. Siapa yang bisa buka? Ya, coba buka di situ. Nomor berapa? Minta tolong dong. Dia punya nomor berapa? Bible itu, dia punya Bible, dibacain aja ya. Berapa Kita dengar gitu kan, Bung? 10 enggak tahu nomor berapa Yohanes dia. pasal bilang. 10. Nomor Ayat 11 sampai 14 itu. 14 itu. Tapi bisa baca dari ayat 11. Oke. Minta tolong Bang Bayu. Coba. Itu akulah gembala yang baik. Itu tentang gembala, itu bukan tentang Kristen. Ada Ayat 14 coba baca. Iya, itu gembala. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, tuh ayat 14. Tuh. Bukan. 10. 10. Akulah gembala. Yohanes 1 ayat 14. Firman Yohanes itu telah 10. menjadi. Hah? Yohanes 10 ayat Yohanes 14. 10. Oh, Yohanes 10 berarti salah Bang Ferry tadi ngomongnya. Alamak. Iya, itu tentang gembala. Karena Yesus itu lebih mengenal. Nih, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku juga mengenal aku itu. Iya. Siapa domba? Emang Kristen dombanya? Enggak salah. Iya, kita kan digambarkan sebagai domba. Enggak, Kristen itu orang Israel itu yang domba. Orang Yahudi itu, Israel. Mana ada Kristen domba? Kristen itu serigala loh. Oh, enggak, kita juga termasuk domba. Nah, makanya tunjukin. Enggak salah Anda. Udah saya salahin. Coba baca ayat, coba baca ayat 16. Ayo. Baca. Ayo. Bang Bayu bukain lagi tolong. Enggak ada Kristen domba. Ada, coba baca ayat 16. Enggak, coba bacain. Saya pengen lihat kalau memang Yesus kenal Kristen. Enggak ada. Iya. Dibohongin sama pendeta-pendeta aja. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu Itu kaum. tahu nggak itu maksud? Tunggu dulu. Iya. Itu maksudnya kayak si Bang Billy itu nah kececeran di Indonesia tuh. Itu mau dibawa balik lagi itu ke sana, ke daerah asalnya. Itu maksud domba-domba yang hilang itu. Domba-domba orang Yahudi yang pergi kemana-mana, dikumpulin lagi, dibawa lagi ke tempat mereka. Itu maksudnya. Kalian itu bukan domba. Saya nggak hafal. Ini kalau domba yang di dalam kandang itu Yahudi, yang bukan di luar kandang. Yang di bukan lokasi. bangsa Yahudi, bangsa lain, bangsa Goyim. Itu yang di nggak ada. Bangsa Goyim. Itu sudah jelas. Bible itu bukan untuk orang luar. Injil Matius itu bukan 15:24. Sekarang Bunda dengar ya, Matius, Bunda dengar. Bang Haya buka Matius 15:24 coba. Coba dulu, Bang. Buka dulu, Bang. Buka dulu 15 berapa Matius? Matius 15:24. Buka gantian dong. Tadi kan Anda nyuruh buka kita buka. Sekarang gantian. Ya. Aku nyuruh buka Anda. Buka. Iya, itunya satu kali perangkatnya. Percaya nggak kalau kita yang buka? Mau dibacain apa? Lebih bagus baca sendiri. Kan nggak perlu pakai perangkat kalau ada Bible di rumah. Silakan dibacakan. Loh. Gimana sih? Anda menyuruh kita membaca. Giliran kita menyuruh Anda membaca, Anda nggak mau. Gimana maksudnya? Ya nanti terjeda saya punya ini kalau saya baca. Loh, Anda nggak punya Bible di rumah? Astaga. Saya kan hanya bisa hafal saja, hafal sedikit-sedikit.
Lo enggak, Anda punya Bible nggak di rumah? Bukan itu pertanyaan saya. Anda punya kitab Bible nggak? Saya lagi di inilah di luar, belum di rumah. Alasan. Orang suaranya di ruangan begitu kok. Kalau di luar tuh kayak Suaranya saya. di ruangan kok, di luar. Tuh. Di ruangan maksudnya Kalau di bukan luar, di rumah. tuh. Kan masa di bawah Alkitab di jalan-jalan. Nih tak bacakan. Aku hafal nih. Ya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya simpel. Apa definisi hanya? Jawab. Ya, sekarang kan saya mau jawab. Jawab. Ini kan dia Jawab. kan iya, saya mau jawab ini. Dia kan Definisi hanya adalah? hanya. Ya, definisi hanya yang saya tanyakan. Definisi hanya. Begini. Ini kan hanya domba-domba yang ada di dalam kandang. Hanya. Definisinya apa? Definisinya kan hanya itu aja. Ya, hanya itu apa Hanya artinya? Hanya domba-domba yang ada di dalam kandang. definisi hanya adalah hanya. Anjir. Izin bang, Definisi izin. hanya ada di dalam nggak kandang boleh. itu, tetapi Yesus juga bilang ada di luar kandang juga. Gini. Bukan itu Bahaya. pertanyaan saya. Pertanyaan saya definisi hanya itu apa gitu loh. Hanya yang ada di dalam kandang. Loh, enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya definisi hanya secara bahasa Indonesia. Hanya. Ya silakan silakan Anda uraikan. Loh, saya tanya Anda. Loh, ini kan bukan sekolah. Loh, Anda nggak ngerti berarti? Ya, dia nggak tahu lah. Berarti Anda nggak ngerti definisi hanya? Iya, kalau definisi, Anda silakan jelaskan definisi Loh, hanya enggak. itu apa. Gini loh Bang, itu kan yang punya kitab Anda. Anda bisa nggak menjelaskan definisi hanya yang ada di kitab Anda itu? Bisa? Itu ada hubungannya sama isinya gitu loh. Makanya Iya, tadi bisa saya nggak? bilang, Jelaskan. makanya kita komparasi dengan Yohanes 10 tadi. Mati itu kita, hanya aku nggak tanya yang itu. ada di dalam kandang, yang Aku nggak hanya tanya di itu, dalam kandang, woi. khusus, Woi. spesial, mereka Woi. yang ada di dalam kandang. Hoi, Tetapi Yesus apa bilang ada juga definisi yang hanya? domba-domba Itu yang ada di pertanyaan luar saya. kandang. Jawab. Konteksnya Anda harus menjelaskan yang ada di luar Jawab kandang pertanyaan ini. saya, definisi hanya. Duh lah, susah kali bawa hoten-hoten ini. Konteks itu nanti dulu. Saya tanya definisi dulu. Sebelum ke konteks pasti ke definisi. Nggak ada konteks dulu baru definisi. Mana ada? Orang memahami konteks karena Bung, paham definisi. Anda Bung, paham nggak Anda definisinya? Ya, Anda harus jelaskan begini, Bung. Definisi hanya adalah bla 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 bla. Jadi ini sekarang pertanyaan menurut buat Anda Anda. seperti apa? Sekarang Ini Anda yang pertanyaan. jelaskan. Bang, abangku. Kita kan bukan di sekolah, bukan di sekolah. Anda yang ada- Abangku, dengerin abangku, dengerin ya. Ini tertulis di kitabmu, betul? Betul? Kalau Anda bicara soal definisi, Anda yang harus uraikan. Baru Hei, pertanyaan dengerin saya dulu, dengerin dong. Ini tertulis di kitabmu nggak? Tertulis nggak? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu tertulis nggak di kitabmu tuh? Sudah dibilang Coba. yang domba itu Israel, bukannya Kristen. Kristen itu nggak ada hubungan. Dia nggak paham sampai dia nggak Bunda. Masalahnya gini, Oten ini nggak memahami gitu loh. Karena apa? Karena nggak pernah baca. Karena nggak pernah baca satu. Kedua, dia cuman kena dogma aja. Dia nggak ngerti apa yang tertulis di situ. Padahal sesuatu yang tertulis itu menyusun sebuah pemahaman gitu loh. Yang jadi masalah di situ dikatakan hanya kepada domba-domba yang hilang. Ingat, yang hilang. Apa hilang itu? Ayo, apa hilang? Saya tanya, hilang maksudnya apa? Ayo, jawab pertanyaan saya, Bang Haya. Anda nggak ngerti kan yang hilang? Hilang itu apa? Ada hubungannya. Definisi hilang ini dengan bukan hanya domba-dombaku. Apa tadi, Bang Baal? Aku lupa deh. Hanya Domba-dombaku. yang hilang. Ada lagi padaku domba-domba lain. Ada lagi padaku domba-domba yang
yang bukan dari kandang ini. Nah, dari kandang ini kenapa kok Yesus mengatakan hilang? Karena ada yang di luar kandang. Paham? Meskipun di luar kandang, meskipun di dalam kandang, sebutannya tetap domba. Domba itu mengacu kepada Bani Israel, umat Israel. Jadi pada zaman dahulu itu memang ada yang namanya diaspora. Anda ngerti nggak diaspora? Kayak Bunda Milani dicari sama Pak Prabowo. Nih mana anak-anakku yang berkececeran di mana-mana. Nah itu tujuannya tetap aja orang Indonesia. Dia ngerti nggak diaspora tuh? Coba saya tanya. Nggak ngerti. Tidak tahu, Paman. Nggak ngerti gitu loh. Dia nggak ngerti pada masa itu memang Bani Israel itu ada yang diaspora. Apa tuh diaspora? Diaspora itu dinas olahraga dan apa tuh? Dinas olahragaan. Anjir. Sorry. Dinas pendidikan olahraga. Iya itu diaspora itu dinas pendidikan olahraga. Iya, kalian betul banget. Sekalian hancur sekalian lah Bang Ardi, betul. Coba si Bang Billy ada nggak di bawah? Coba nyimak naik dong Bang, biar jelas. Betul kan, diaspora itu artinya dinas pendidikan dan olahraga. Diaspora tuh, kalau nggak percaya ketik aja di Google tuh. Iya, saya boleh jawab. Nggak ngerti nggak diaspora? Nggak ngerti dulu diaspora itu apa? Ya, diaspora kan bangsa Israel yang apa ya kemana-mana lah, ke negara-negara lain. Sekarang Anda mau jelaskan? Pintar udah mulai pintar. Sekarang ini saya boleh jawab. Sabar Bang. Anda mengatakan diaspora itu adalah bangsa Israel yang terpecah belah ke negara-negara yang bagian yang lain, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, itu tetap Bani Israel atau bukan? Bani Israel. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba. Domba-domba ini Bani Israel bukan? Ya, Bani Israel. Nah, Bani Israel. Jadi di luar kandang yang dimaksud Yesus, di luar kandang sama di dalam kandang itu termasuk domba bukan? Itu juga domba. Berarti kesimpulannya yang diaspora itu domba, betul? Bukan kesimpulan, saya kan belum jawab. Kesimpulan, iya ini botol saya kan belum jawab. Saya kan loh, nah tadi diaspora apa diaspora? Loh, kalau kesimpulannya lebih bagus tidak usah diskusi. Loh enggak, diaspora itu apa diaspora? Diaspora tadi Anda mengatakan Bani Israel yang ada di luar Israel kan gitu. Anda ngomong semua selesai, biar saya enggak langsung aja, enggak mau saya diskusi gitu. Langsung aja tanya jawab. Sekarang Anda mau jawab itu Matius pasal 28 tadi. Ya, jawab bangsa-bangsa, pergilah kepada bangsa-bangsa. Oke, baik, saya jawab ya. Itu jawaban Anda, saran Anda kan? Oke, baik. Jawab. Baik. Yang pertama, ayat Matius 28 ayat 16, 17, 18, 19, 20 tidak pernah ada di kodeks ataupun manuskrip tertua manapun juga, ya, kecuali itu kan urusan Anda pada abad keempat. Bicara itu yang jelas sudah ada dalam Alkitab. Nggak ada, itu ayat tambahan. Nggak ada urusan. Loh, nggak ada urusan. Emang tambahan kok, kenapa? Bang, begini diskusi itu begini, Bang. Kalau diskusi itu Anda mau menang terus. Itu bukan. Dengar saya ngasih pengertian sedikit. Yang dibacakan sama si Bang Ardiansah itu tuh Bible Anda. Nah, banyak Bible yang di Indonesia yang sebenarnya di original konteks yang nggak ada, tapi harusnya Anda berterima kasih loh ditemukan seperti ini. Dan sudah banyak Kristen-Kristen itu bahas saja masalah domba tadi, jangan ke original teks lagi. Iya, kalau nggak mau ke original teks nggak usah ke Matius 28. Jadinya diskusi. Karena kalau Matius 28:19 Anda membawa ke original teks. Karena apa? Karena ayat itu nggak pernah. Sabar. Karena ayat itu nggak ada. Nggak ada di ketiga nggak ada. Loh, Anda sedang menyebutkan sebentar Bu Namila. Sekarang kan kita mau bicara masalah original teks atau sabar. Anda sedang menyebutkan ini kan perintah Yesus loh. Dengerin. Anda sedang menyebut. Ngomong sendiri dia. Untuk surupan dia. Sabar Bang. Anda sedang menyebutkan ayat-ayat yang tidak ada kemudian menjadi ada. Anda sedang sebutkan itu tuh.
munculnya pada abad keempat ayat itu, abad ketiga nggak ada, abad kedua nggak ada, abad ke-1 nggak ada, tiba-tiba muncul di abad keempat di Codex Sinaiticus, di Codex Terus Vaticanus. perintah baptis itu ajaran siapa? Baptis orang itu. Oke, saya ikutin. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Siapa yang disuruh baptis itu? Jawab. Iya, perintah kepada siapa? Murid-muridnya, betul? Untuk pergi ke apa? Memberitakan Injil untuk ke seluruh bangsa, betul? ya itu. Pertanyaan Anda sudah paham, kan? pertanyaan saya, murid-muridnya mematuhi nggak? Ya mematuhi lah. Mematuhi. Oke, kalau mematuhi, siapa nama orang yang dibaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus oleh murid-murid Yesus? Siapa? Kasih tahu saya. Banyak Siapa? mereka pergi ke menyebar ke segala penjuru Asia kecil. Oke. Dari Siapa Asia nama kecil sampai ke Indonesia, siapa nama ke muridnya? ujung bumi. Siapa nama muridnya yang membaptis orang dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Siapa nama muridnya Yesus? Siapa? Kasih tahu saya. Ya. Siapa? 12 Markus? rasul itu kan mereka memberitakan Injil. Oke, Markus termasuk Markus. Markus itu murid para rasul. Oke, yang mana yang murid Yesus yang 12 itu? Termasuk siapa? Matius. Murid Yesus mereka sudah memberitakan Injil ke seluruh. Iya, berarti termasuk Matius ya. 72 murid. Iya, berarti Jadi Matius juga. Bro, ada 80 lebih murid. mereka memberitakan Injil. Pertanyaan saya, Matius juga iya apa enggak? Namanya itu loh maksudnya. Matius itu ikut memberitakan Injil enggak? Macet. Jawab. Macet, wes. Ayo. Matius itu loh, yang saya tanya Matius sama Yohanes, muridnya Yesus, itu ikut memberitakan Injil atau tidak? Jawab. Masuk di 72 murid mereka. Berarti ikut ya? Iyalah. Oke, pertanyaan saya, di mana Matius membaptis orang dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kasih ayatnya. 72 murid mereka memberitakan Injil. Saya nggak tanya. ditulis. Iya, pertanyaan saya, mana Matius membaptis? Matius membaptis siapa gitu loh? Ada nggak Anda Matius kan membaptis? melihat. Ada atau tidak Matius membaptis dengan nama Yohanes. Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ada nggak? Yohanes membaptis banyak orang. Yohanes membaptis banyak orang. Terus Pertanyaan saya, Yesus. apakah Yesus juga Yohanes dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dengerin. Apakah Yohanes membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ayo. Ayo buktikan kepada saya. Apakah Yohanes membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Jawab. Ini kenapa Anda mute kalau kita Ya jawab mau pertanyaan Jangan saya kasih karena mute Anda lah. nggak mau dengarkan saya, makanya Anda di mute. Bukan dengar begini. Ya ada Pada jawab saat pertanyaan saya. Yohanes Pembaptis membaptis itu dia membuka jalan. Yohanes pasal 1 dia membuka jalan. Bukan itu pertanyaan saya tapi bukan itu pertanyaan gimana saya. kita mau jelaskan Anda ngel terus? Tapi saya nggak tanya itu, bro. Anda menjelaskan sesuatu yang nggak saya tanya. Makanya gitu. saya akan jelaskan. Apa yang saya tanya? Baptisan itu sudah ada tertulis di dalam kitab suci. Iya, tapi saya nggak tanya itu menjelaskan. tapi saya nggak tanya itu gitu loh, bang. Abangku, dengerin abangku. Saya tidak tanya itu gitu loh. Saya bertanya di mana Yohanes, di mana ayatnya Yohanes membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Di mana? Jawab. Anda tahu konteks baptisan Yohanes sama baptisan Yesus? Bingung kan? Anda saya tanya, Bingung, kan? ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya? Ada nggak? Ribuan. Oke. Coba sebutkan di mana Tidak Yohanes. mungkin semua ribuan Dimana? itu ditulis namanya satu persatu. Enggak. Saya nggak tanya namanya deh. Saya tanya di mana ayatnya Yohanes membaptis dengan nama Bapa, Putra, Itu dan kan Roh sudah Kudus? Di mana? jelas.
Yesus Gimana? kan mengajar, baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu Ya, perintah Yesus. Itu perintah Sedangkan Yesus. yang Pertanyaan misalnya saya, gini, dengar itu kan dulu. perintah Yesus. Pertanyaan saya, perintah Yesus itu ditaati nggak sama Yohanes? Ditaati nggak? Misalnya murid-muridnya membaptis, Ditaati atau tidak? ditulis semua. Ditaati atau tidak? Ditaati atau tidak sama Yohanes? Bukunya tidak muat kalau ditulis nama satu persatu. Ribuan bro, ribuan. Ada. Ditaati Yang atau penting tidak? ada perintah. Saya Yang penting tanya, ada perintah. ditaati. Pertanyaan saya simpel, ditaati atau tidak sama Yohanes? Mereka mentaati karena ini Mentaati. perintah. Apa bukti Perintah. mereka mentaati? Apa buktinya? Kalau bukti satu persatu ditulis bukunya full. Wah, gak ada. Berarti gak ada buktinya. Berarti gak ada buktinya. Itu ada Nggak ada. buktinya, ada perintah. Ya, iya perintahnya ada. Oke, Anda kan bukti. sudah sekolah. Oke, itu Makanya perintah. Anda bisa Perintahnya. mengerti Oke, kalau oke, Anda saya sudah ikutin sekolah. saya ikutin. Oke, perintahnya ada. Pertanyaan saya, ada nggak bukti mereka mengikuti perintah itu? Ada nggak buktinya? Ya jangan di mute lah. Ya, ada atau tidak? Jawab. Ada atau tidak? Ini kan perintah, berarti pasti mereka jalankan. Oh, perintahnya ada Kalau memang. mau- Kalau perintahnya, Begini, perintahnya bro. ada. Kalau satu persatu ditulis, namanya dengerin, banyak. Bang, pertanyaan saya simpel. Perintahnya Anda ini kan bisa ada. mengerti Sabar. Perintahnya kan ada, betul kan? Perintahnya ada. Pertanyaan saya simpel. Ada atau tidak bukti mereka mentaati perintah itu? Ada nggak buktinya? Jawab. Buktinya kan sampai di Indonesia. Bukan itu Dibaptis pertanyaan sampai saya. di Pertanyaan saya, ada atau tidak buktinya bahwasanya Yohanes membaptis dengan nama 1. Bapa, 2. Putra, 3. Roh Kudus. Ada nggak buktinya? Buktinya ada, Matius pasal 28, baptislah mereka dalam Itu nama Bapa, perintah Putra, dan Roh kucluk, Kudus. itu Jadi perintah. pendeta, Yang saya gembala, tanyakan bukan perintah. Aduh, nggak ngerti nih orang. Gimana ya ini ya? pendeta Nggak mau ngerti nih. membaptis Anda pasti pakai nama Bapa, Putra, Saya dan nggak Roh tanya Kudus. pendeta, Bang, dengerin. Saya tanya murid-murid Yesus. Siapa murid-murid Yesus yang membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Siapa namanya? 12 murid tambah 72 murid. Oke, termasuk Semua Yohanes. mereka menggunakan. Termasuk Yohanes. Betul? Ya Yohanes kan termasuk. Di mana buktinya Yohanes membaptis dengan nama sekarang- Bapa? Sabar. Di mana Yohanes membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Di mana buktinya? Buktinya, saya kan sudah bilang ribuan datang dibaptis pada saat Petrus berpidato kisah para Petrus rasul. membaptis dengan nama? Tidak Petrus mungkin. membaptis dengan nama? Bro, dengar, tidak mungkin Petrus ditulis membaptis satu dengan persatu. nama? Sabar. Petrus membaptis dengan nama siapa? Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana ayatnya? Matius 28. Itu perintahnya Yesus, kucluk. Iya, perintah masa mereka pakai nama Muhammad. Saya nggak tanya itu, saya tanya bukti. Saya nggak tanya perintahnya, saya tanya bukti pelaksanaannya. Pelaksanaannya banyak ribuan datang dibaptis. Di mana tertulis ribuan itu dibaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Di mana tertulis? Kalau nama Bapa itu di Matius 28. Oh, kucluk kali. Muter-muter, kan? Cuy. Mampus lah kau, dasar bodoh. Dasar kucluk. Oh, ditanya apa, jawabnya apa? Saya tanya di mana buktinya. Saya nggak tanya di mana perintahnya. Karena aku udah bilang perintahnya oke, di 28 aku ikutin. Meskipun itu adalah ayat tambahan tuh. Ayat tambahan tuh. Oke, aku ikutin. Ada perintahnya. Oke, perintah ada. Bukti mereka mengikuti perintahnya apa? Jangan terlalu bodoh jadi orang, Bang. Jangan terlalu bodoh gitu loh. Kami ini muak, saya ini muak gitu menghadapi orang bodoh itu muak saya ini. Botolnya minta ampun gitu loh. Waduh, bahaya ini. Saya turun dulu, ganti akun. Waduh. Jadi kalau saya tadi mau menanggapi mengenai kandang itu ya, itu jawabannya itu ada di mereka ini kan merasa domba. Jadi Yeremia 50 nomor 17 itu jelas di sana Yeremia 50 nomor 17 itu Israel itu seperti domba yang dicerai-beraikan. Bukan dari luar dari Bani Israel Bang, gitu loh ya. dipindah-pindahin jadi Israel jangan. Israel gitu loh.
Yeremia 50 nomor 17. Tuh jawabannya tuh. Jadi hilang nih, Oten nggak ada lagi ya? Belum ada ya? Ayo naik. Jangan Bang. lupa tuh di follow dong, ya Allah. Amal jariah, amal jariah. Bang Triji makan apa ngapain? Bang Triji. Muslim apa Kristen Bang Triji? Amal jariah, Iwan Kristen, Villa, Kristen, ayo. Oh, Kristen. Siapa namanya? Yaya tadi, bukan? Bang Triji, kenapa nggak 4G Bang? 4G biar cepet 5G ke 3G udah nggak ada di Amerika, udah 5G. 5G. Suka saya kan bang? Nyolot belum apa-apa nih, kacau. Enggak, bukan. Jangan Kalau dong. saya simak dari bawah. Bercanda. Saya simak dari bawah perdebatan tadi. Jadi seakan-akan kalau menekan. Kalau buat saya simpel mbak. Sekarang hidup saya nasional. Saya keluarga ya guys. Soalnya namanya kita semua kan punya keluarga besar, ya kan? Iya. Bang kalau ngomong jangan sambil makan. Iya. Bang Hardi kemana Bang Hardi? Bang, Ganti akun katanya Bang. tadi kan saya kan nyimak nonton di bawah kan sambil Bang ngunyah. Oten, tunggu dulu, saya mau promosi dulu. Iwan Villa, tolong follow saya sama subscribe YouTube saya ya. Di-mute dulu Bang, di-mute dulu, berisik. Mute dulu. Nah, itu YouTube saya ya, besok ada YouTube baru lagi. Yang ini aja dulu nih, buat ini apa namanya tuh, besarkan sedikit biar nanti kalau lagi ngonten tuh banyak orang-orang sini juga nonton pada inian kita gitu loh. Sambil mau ditranslate juga. Jadi tapi harus di ini dulu. Keluarlah sebentar. Subscribe, balik lagi sini. Karena itu baru cuplikan-cuplikan aja, belum ada live streamingnya. Oke, Iwan Villa yang baik hati dan tidak sombong. YouTube-nya masih gado-gado, tapi sudah kesininya sudah tentang lintas agama. Jadi kita ambil umpamanya viti-viti dulu sementara. Tentang hama wereng berarti Bunda. Hama wereng, Oh iya. belum di apa, live streamingnya belum bisa dikonek ke TikToknya. Jadi masih cuma uploadan kecil-kecil. Pokoknya kita harus besarkan ini, dakwahnya harus besarkan. Oke, Wan Villa. Saya di follow aja deh, bunganya buat Bang Ferry aja, buat bunga. Iya, itu 3G juga mesti ganti 5G tuh biar nggak lemot. Iya bener. Benar. Host ini pinter sekali ya, update sekali. Bang Ferry, mu'alaf tuh selalu cerdas. Oh iya. Bang 3G itu Bang Ferry ini adalah mu'alaf, Bang Bayu ini mu'alaf, Bunda juga mu'alaf. Ini orang-orang cerdas gitu. Siapa yang mu'alaf? Bukan, salah. Ampun dah. Iya. Nah, hampir putus. Nah, tinggal Bang 3G aja. Kira-kira kapan gitu kan? Kalau ini silahkan tanya-tanya ke mualaf kita, silakan. Gini aja, kalau saya gimana saya bilangnya? Saya nyimak aja dari bawah. Kayak tadi Apollo ya. Nah, pertanyaan terakhir tadi kan ada nggak buktinya Yohanes itu mengikuti perintah apa gimana gitu kan? Ya kalau ditanya sama zaman sekarang ya aneh, pertanyaan itu yang aneh. Intinya kalau pengen tahu ya sampai saat sekarang pendeta membaptiskan seseorang itu dalam nama Putra Roh Kudus. Ya datang aja ke gereja kalau nggak percaya. Enggak, diam dulu, saya mau jelasin. Datang aja ke gereja. Sedikit saya ulang dulu alurnya. Begini pertama-tama dulu. itu Bang. Kalian dia mengatakan termasuk dari domba yang dibawakan tadi, mengatakan ada di luar dari kandang tuh. Apakah Anda domba? Gini, bentar dulu Bang, saya jelasin Bang. Ntar saya nyimak di bawah. Ya kalian diskusikan itu saya nyimak di bawah. Kalau saya orang awam saya Bang. Intinya buat saya gimana ya? Intinya buat saya ini ya, saya udah Yesus ya tetap Yesus. Saya dengar dulu. Saya imanin itu ya kan, ada yang syirik sama saya ngimanin itu ya terserah mereka. Itu aja. Ya istilahnya ya kan hitungannya kalau mau ngusik Bu, ya kan. Enggak gini, Bun. Enggak gitu. Nanti dulu kita lurusin dulu, jangan bilang. Oke, Sir. Dia. Oke, sekarang kan intinya kan cabut dulu omongannya. Enggak ada. Oke, saya cabut. Oke. Cuma penilaian seseorang itu kan wajar aja. Karena apa?
saya lihat, saya bukan apa-apa, pale saya juga Islam, saya Kristen. Cuma nggak ada, cuma karena buat kita ini semua yang perlu kita proteskan, yang patung itu kayak Buddha itu kita tuankan, nah baru Islam sama Kristen itu sama. Apa bedanya? Nah, beda. Yang kita tuankan itu kan judulnya kan sama. Bukannya patung, ya kan? Iya. Yesus ini juga dikatakan berhala, Bang. Kok berhala? Yesus juga dikatakan berhala. Oke. Kok dibilang berhala? Ketika Yesus, iya dia berhala, walaupun dia manusia, dia tetaplah berhala. Berhala itu patung. Berhala juga yang dikatakan ketika dia tidak mampu berbuat apa-apa, itu dikatakan berhala. Berhala. Yesus di Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Membantu dirinya saja pun tidak bisa, apalagi dia menolong orang lain. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap dirinya sendiri. Itu namanya berhala. Contoh kalau patung tuh kalau seandainya itu pas di bawah, pas di atas itu ada seekor cicak, lalu cicak itu mengeluarkan kotoran atau plak, jatuh nemplok di kepalanya. Apakah patung itu bisa mengelak? Patung itu nggak bisa berbuat apa-apa. Menolong dirinya saja tidak bisa, apalagi menolong orang lain. Begitu juga Yesus. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selain daripada Tuhan yang diperkenalkan Yesus, lalu Tuhan karena oleh orang lain, berarti dia menuhankan yang namanya berhala, Bapakku. Begitu. Itu namanya agama pagan, Bang. Nah, makanya berhala namanya, syirik namanya. Saya jelasin ya. Oke. Tunggu, Anda jangan menjelaskan. Ini langsung aja kita ke titik poin. Ketika Yesus menyampaikan firman, inilah hidup yang kekal itu, dengan mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku sebagai Yesus yang telah Engkau utus. Oke. Pertanyaan saya, Bapa Elohim menginginkan dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Lalu ketika umat manusia mengimani Yesus selain daripada utusan, diterima oleh Allah Bapa atau tidak? Pertanyaan saya, Yesus diterima ataupun dikenal sebagai di luar daripada utusan, dia diterima oleh Allah Bapa atau tidak? Silakan dijawab. Gini, kalau kesimpulan saya, ya, ini kesimpulan saya buat Triki, kalau mau menjelaskan jangan sambil makan nastar. Iya, nggak sopan banget. Mau jelasin makan nastar dia. Mana dia? Dibuka mic-nya, Bang. Ya jangan ditutup, ya bicara ditutup pribadi. Bukan saya menjawab aja. Tinggal menjawab aja. Ya, ada umat manusia, kan Bapak, kan keinginan Bapak kan begini, Bapak yang mau bahwasannya Bapak itu mau dikenal sebagai Allah yang benar, dan Bapak ini mau umat manusia mengenal Yesus ini sebagai utusan. Jadi sehingga apabila mengenal keduanya, Bapak itu adalah Allah, Yesus itu adalah utusan, maka dia akan diterima di dalam kerajaan surga. Nah, ketika manusia mengenal Yesus, mengetahui Yesus itu di luar daripada utusan, apakah mereka diterima oleh Allah Bapa? Silakan dijawab. Jangan dipaparkan lagi, tinggal menjawab saja, iya atau tidak. Silakan. Kalau menurut kalian kan Yesus utusan. Ya itu kata Bapak, itu keinginan Bapak. Itu keinginan Bapak, Bang. Makanya saya tanya, di luar dari mengenal Yesus sebagai utusan, dia diterima oleh Allah Bapa di kerajaan surga atau tidak? Silakan dijawab. Saya terangin dulu, ya kan? Selain Kristen menganggap Yesus itu utusan, tapi kami Kristen tidak menganggap utusan. Betul nggak? Yang saya bilang. Ya kan? Kita berdasarkan apa yang Bapak inginkan. Betul. Kata Yesus, Bang. Kata Yesus. Nah, gini, kan saya tanya, Abang saya tanya dulu. Selain Kristen menganggap Yesus utusan, iya. Tapi Kristen tidak menganggap Yesus itu utusan. Betul nggak yang saya bilang? Betul. Nah, iya udah dengar. Iya, betul. Nah, diterima atau tidak? Ya, dengar dulu. Kenapa saya bilang Yesus itu bukan utusan? Hah? Dan saya mau tanya sama Abang. Siapa yang mengenal dari zaman nabi-nabi dulu rupa Allah? Ada yang tahu rupa Allah seperti apa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu, ya kan?
Nah, jadi kita menganggap itu Yesus itu Tuhan, biar tahu. Allah itu membuat hukum ke manusia. Dan Allah itu sendiri juga mematahkan hukumnya pada manusia biar manusia itu bisa kekal abadi naik ke surga. Gimana Allah itu untuk bisa mematahkan hukumnya? Nah, kecuali kalau hukum hewan yang mau dipatahkan, mungkin Allah itu berwujud seperti hewan. Tahu karena hukum jangan melebar ke sana, jangan melebar ke sana. Ini saya jangan melebar ke sana. Pertanyaan saya tolong disimak. Ya. Mengenal Yesus selain daripada utusan itu diterima oleh Elohim, Bapa yang mengutus Yesus atau tidak di dalam kerajaan surga, itu aja Pak. Jangan kemana-mana. Hukumlah dipatahkan di dalam Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukumnya. Hukumnya ini diperuntukkan kepada manusia, bukan Tuhan yang menjalankan hukumnya sendiri. Ayo, silakan dijawab. Ketika ada umat manusia, ketika ada umat manusia yang mengingkari Yesus sebagai utusan, apakah mereka itu diterima oleh Bapa di kerajaan surga atau tidak? Silakan dijawab. Ketika ada golongan umat manusia meyakini, mengimani Yesus di luar daripada utusan menurut Yohanes 17 nomor 3, apakah mereka diterima Elohim di kerajaan surga atau tidak? Berarti kalau siapa yang tidak menerima Yesus itu Kristus itu utusan gitu, siapa tidak menerima? Iya. Berarti kalau maksudnya kalau tidak menerima, ya satu-satunya selain daripada utusan, di luar daripada itu, mau dia dikatakan pembantu, mau dikatakan dia supir, mau dikatakan dia presiden, mau dikatakan dia Tuhan, menurut data dia tidak akan diterima di dalam kerajaan surga. Hanya yang diterima mengaku Yesus satu-satunya sebagai utusan Tuhan di tengah untuk kepada Bani Israel pada saat itu. Sekali lagi saya jawab, saya tanya supaya Anda paham. Kalau ketika ada golongan, oke, saya bertanya kepada Anda langsung, Pak Triji, Anda mengimani Yesus itu selain daripada utusan apa? Tuhan. Saya bukan Anda bilang, saya nggak menganggap Tuhan itu utusan. Yesus itu utusan ya, Tuhan itu. Ya sudah, berarti Anda nggak diterima. Ya Anda diterima nggak? Kok nggak diterima? Anda mendapatkan kan hukum apa? Kerajaan surga. Loh, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Di mana hidup yang kekal itu? Di kerajaan surga. Dengan mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya Tuhan. Nggak bisa dibantah lagi. Anda meyakini Yesus sebagai Tuhan, berarti Anda sudah berada di luar dari apa? Dari keimanan Anda terhadap Yesus. Anda tidak akan diterima, Pak Triji. Jadi kalau saya ngikut Muhammad bisa Anda jamin saya masuk surga? Saya tanya. Iya, kalau Anda mengikuti Nabi Muhammad, Anda akan mempercayai, mengimani Yesus itu hanya diutus kepada Bani Israel. Matius 15:24. Dengar dulu, kalau saya ikut Muhammad bisa dijamin masuk surga? Insya Allah. Kalau Anda tidak menuhankan Tuhan selain dengar dulu. Ada yang siapa yang bisa menjamin bahwa Muhammad itu sudah masuk surga? Allah yang jamin. Siapa? Anda nggak tertulis. Pencipta alam semesta yang menjamin. Jadi kecuali dosa syirik. Jadi bang, intinya kita masih ini ya. Intinya buat saya tidak perlu kita saling menjatuhkan. Karena apa? Di Kristen dipegang pedoman bang. 10 hukum Taurat harus dilakukan. Nabi Muhammad memberikan statement, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat dia masuk surga. Tuh, itu bukan ke umatnya saja loh. Kamu aja kalau kamu mengimani mengucapkan 2 kalimat syahadat surga. Itu bukan Allah yang nyuruh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum misl. Bukan Allah yang nyuruh. Saya baca datanya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya an, jangan kejang-kejang, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya,
maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini larangan jelas. Apalagi? Silakan. Kemarin saya baru baca diskusi siapa ya? Yang katanya di hadis. Hadis Ya, itu saya tanya, di mana datanya Yesus menjamin ketika ada umat manusia menuhankan Yesus dia akan diselamatkan? Mana datanya? Menuhankan Yesus. Silakan. Sekarang di Al-Qur'an itu sudah tertulis ya. Ya, Dijawab saja Pak, dijawab saja. Jangan sekarang. Dijawab saja Pak. Ada enggak? Ada nggak jaminan Yesus ketika Anda menjadi Kristen, Anda akan diselamatkan oleh Yesus? Silakan Pak, datanya di mana? Rigi, ini lu dengerin baik-baik nih ya, pakai akal lu nih. Kan tadi kata lu gimana untuk mengikuti baginda Rasulullah. Nah, Allah memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW itu ajarkan. Di dalam surah Ali Imran di ayat 31 kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apakah jikalau kamu mencintai Allah, kamu ikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu. Nah, lalu baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwasanya Tuhan itu satu, bukan dua, apalagi tiga. Nah, gini bang. Dulu Bang Trigi. Dan dikatakan dalam surah Fussilat di ayat 30, di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, innallazina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tazanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Barang siapa mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tempatnya surga. Ditanya balik nih sama Bang Erik, sekarang di mana yang ketika lo nggak bilang Tuhan lo Yesus tuh dijanjikan surga, di mana ayatnya, di mana? Itu pertanyaannya, lo jawab sekarang, silakan. Bang Ferry, izin sebentar dong, di bawah ada namanya Pak Miftah, kayaknya bukan Ustadz kita, dia selalu bantuin saya rekam layar, boleh nggak dinaikin, saya mau kasih hadiah. Ayo Pak Miftah, request. Oh iya Bun, silakan Bun. Sebentar aja, sebentar. Namanya yang mana Bun? Namanya Miftah something. Ayo request ini apa namanya Pak Miftah? Minta multi. Oh ini bukan Bun? Hah? Ya benar. Benar kan Bang? Iya, selamat siang Pak Denny. Selamat siang. Ya Bun, terima kasih Bunda. Ya, bentuk kok sebentar, saya kirim hadiah dulu, bentar. Ya, Bang Triji silakan jawab, jangan sampai dikirimkan rakam Abu Namila. Saya gini Bang, ya. Saya awam, saya soal kitab ini awam. Cuma